Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi memahami tujuan, fungsi, dan urgensi pendidikan bagi pengembangan karakter, budaya, dan peradaban manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Duratul Yatimah. Sebelumnya, kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Zahra, yang kedua ada Kesha Dwi Putriana, yang ketiga ada Mega Ayu Nintias, yang keempat ada Retno Dewi Uswatun Hasanah, yang kelima ada Rizka Putri Zulkarnain, yang keenam ada Rizka Adinda, yang ketujuh ada Safira Asma Husnia, terakhir adalah Siti Bilqis. Berikut masuk ke penjelasan. Tujuan pendidikan adalah komponen yang sangat penting karena berfungsi sebagai petunjuk arah kegiatan pendidikan dan sesuatu hal yang ingin dicapai dari kegiatan pendidikan. Secara hierarkis, tujuan pendidikan terjabarkan dalam kurikulum. Dapat diklasifikasikan menjadi 1. Tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut UU nomor 20 tahun 2003 adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, juga mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan suatu lembaga pendidikan pada jenis atau tingkatan tertentu setelah menyelesaikan belajarnya. Bentuk pencapaiannya yaitu sebagai tamatan sekolah, mampu melakukan bidang pekerjaan tertentu, atau mampu peserta didik lebih lanjut menjadi tenaga profesional. Yang ketiga, yaitu tujuan kurikuler, yaitu tujuan dalam mencapai pada tingkat mata pelajaran untuk sekolah tertentu. Dapat berwujud sebagai siswa yang dapat menguasai disiplin mata pelajaran yang dipelajari. Yang keempat, yaitu tujuan pembelajaran umum dan khusus. Tujuan pembelajaran umum adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai pelajar setelah menyelesaikan suatu pokok bahasan pada salah satu tema pembelajaran. Sedangkan pembelajaran khusus, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara khusus yang dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran tersendiri. Nah, tujuan pendidikan menurut para tokoh, yaitu ada Plato. Menurut Plato, tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara dan politik karena tujuan pendidikan itu menjadikan manusia menjadi warga negara yang baik. Yang kedua yaitu menurut Konstan. Menurutnya tujuan pendidikan yaitu proses pemanusiaan diri sendiri agar mencapai ketentraman batin tanpa membebani orang lain. Yang ketiga yaitu menurut Langeveld, yaitu beliau menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Jadi secara umum, tujuan pendidikan yaitu sebagai seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi pendidikan. Menurut Taylor 2015, fungsi pendidikan ialah termasuk lembaga pendidikan adalah membangun mengembangkan pribadi-pribadi peserta didik agar menjadi manusia sesuai dan cukup serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air Indonesia. Nah, selain itu, fungsi pendidikan digabung dengan tujuan pendidikan yang diterapkan pada pasal 3, yaitu mengembangkan dan membentuk watak seperti peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selain itu, Plato berpendapat bahwasannya proses pendidikan adalah suatu proses penyederhanaan agar terjadi dialektika sebagai proses terhadap tindakan manusia dan terhadap objektivitas dunia di mana dia hidup. Atau dengan kata lain, pendidikan itu adalah kesadaran atau konsekuensi sehingga menjadikan manusia sesuai dengan fungsi pendidikan, dapat mengembangkan diri dan tidak terhalang oleh sekat, pembatas, atau kekuasaan.
Nah, selanjutnya menurut Harten dan Hurt, pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan individu untuk kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, yaitu menanamkan keterampilan untuk partisipasi dalam demokrasi. Yang ketiga yaitu melestarikan kebiasaan istiadat. Dan yang terakhir atau yang keempat itu mempersiapkan masyarakat dalam mencari nafkah. Nah, untuk fungsi kedua pendidikan adalah fungsi laten yang terdapat dalam lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, menyediakan sarana untuk perkembangan. Sekolah mempunyai potensi untuk menumbuhkan nilai perkembangan. Lalu yang kedua, mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, orang tua mengalihkan tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik anak mereka ke sekolah. Oke, selanjutnya yaitu ada menurut David. Pendidikan memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi transmisi. Perpindahan kebudayaan, pendidikan berfungsi untuk mewariskan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku, adapun proses pembelajarannya bisa dengan bersosialisasi. Nah, lalu ada memilih dan mengajarkan peran sosial. Pendidikan melakukan proses identifikasi terhadap anak didik terkait kepribadian, karakter, keterampilan, dan keahlian. Nah, selanjutnya ada menjamin integrasi sosial agar dalam suatu masyarakat dapat bekerja sebagaimana dengan semestinya tanpa adanya konflik yang merugikan kehidupan sosial, maka harus mengikuti nilai-nilai yang telah diyakini bersama. Nah, yang terakhir ada sumber inovasi sosial. Fungsinya, pendidikan sebagai inovasi sosial berkaitan erat dengan segala macam penemuan baru di berbagai bidang yang mempengaruhi kehidupan sosial. Selanjutnya ada urgensi pendidikan dalam budaya. Budaya berasal dari kata budhaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti budi atau akal yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain melalui proses enkulturasi. Lalu, apa sih hubungan budaya dan pendidikan? Nah, jadi pendidikan didasarkan pada nilai-nilai budaya yang mencerminkan segala aspek dalam sebuah kebudayaan. Tanpa budaya, peserta didik sulit menerapkan sikap, moral, ataupun keterampilan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, bagaimana sih implementasi budaya dalam pendidikan? Yang pertama yaitu individu berperan dalam menciptakan budaya sosial dengan mempengaruhi orang di sekitarnya. Yang kedua, ada keluarga menjadi institusi utama dalam membentuk budaya positif bagi seorang individu. Yang ketiga, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar formal, melainkan juga menjadi tempat di mana nilai-nilai positif dipelajari. Lalu yang keempat, ada masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan dan budaya yang berkembang. Nah, apa sih pentingnya budaya dalam pendidikan di Indonesia? Jadi, pendidikan itu harus mengarah pada pelestarian identitas bangsa dan nilai-nilai kebangsaan. Lalu, memahami budaya dapat menumbuhkan kesadaran etika, moral, dan hukum. Dan yang terakhir, pendidikan di Indonesia juga penting untuk mencerminkan kebudayaan dan juga menghasilkan generasi dengan identitas nasionalisme yang berlandaskan oleh Pancasila. Yang selanjutnya ada peran budaya. Apa aja sih peran budaya dalam pendidikan di Indonesia? Nah, yang pertama itu kebudayaan sebagai tata kehidupan. Yang kedua, budaya meliputi tata kehidupan, proses, dan memiliki visi tertentu. Yang ketiga, hubungan yang erat antara budaya dan pendidikan karena keduanya saling mendukung dan berkesinambungan. Peran landasan budaya dalam pendidikan mewujudkan masyarakat yang cerdas dengan mengembangkan potensi peserta didik, kemudian transmisi budaya dan pengendalian sosial sebagai peran utama. Tujuan dan fungsi pendidikan budaya. Tujuannya yaitu mengembangkan potensi nurani peserta didik dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa,
menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa, membangun kemampuan menjadi manusia mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Fungsinya dari pendidikan budaya yaitu memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya, mengembangkan potensi peserta didik untuk berperilaku baik sesuai dengan budaya bangsa, perbaikan kualitas pendidikan nasional dengan tanggung jawab yang lebih bermartabat, menyaring budaya yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, menumbuhkan semangat kebudayaan bangsa. Urgensi pendidikan dalam pengembangan karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengukir, yaitu menggambarkan proses pembentukan yang sulit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan individu satu dengan yang lain. Selanjutnya ada hubungan pendidikan karakter dengan pendidikan. Pendidikan moral atau karakter perlu diperkuat, mengingat situasi sosial yang melanda negara, termasuk meningkatnya pergaulan bebas, kekerasan terhadap anak dan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Yang kedua, ada tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya sadar untuk membantu seseorang memahami, mematuhi, dan mengamalkan nilai-nilai etika yang mendasar. Peran lingkungan pendidikan. Pertama, lingkungan pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal, memiliki peranan penting dalam pendidikan karakter. Kedua, pendidikan karakter di sekolah diperkuat dengan pendidikan informal di rumah. Pentingnya pendidikan karakter dalam mengatasi krisis moral dan pembangunan manusia yang berkualitas, serta peran semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Urgensi pendidikan dalam peradaban manusia. Peradaban menurut Kunchoro-Ningrat adalah tahapan tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang maju. Peradaban merupakan puncak ketika manusia mengalami proses dalam pembelajaran ilmu pengetahuan. Fukuzawa Yukichi berpendapat bahwa pendidikan sangat penting untuk membangun sebuah peradaban. Proses belajar dan pendidikan berkaitan erat dengan peradaban. Peradaban akan terwujud di dalam masyarakat jika setiap masyarakat tersebut memiliki kesadaran untuk menyalurkan bakat dan potensi. Bakat dan potensi yang dimiliki tentu saja merupakan hasil dari pendidikan. Kesadaran akan proses belajar ini akan meningkatkan dan memajukan pengetahuan yang kemudian menghasilkan sebuah peradaban. Terakhir adalah kesimpulan, urgensi pendidikan di Indonesia terkait dengan pendidikan moral serta karakter perlu diperkuat mengingat situasi sosial di masyarakat saat ini. Tidak hanya penguatan moral serta karakter, namun pendidik dituntut untuk mengajak peserta didik untuk mempelajari identitas bangsa dan budayanya. Dengan demikian, identitas nasional serta kebudayaan Indonesia tidak luntur begitu saja dan dapat dilestarikan secara berkelanjutan oleh generasi pendidik dan peserta didik yang akan mendatang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.